Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Nadine Afrilianka Halil dengan NIM 055808958. Hari ini saya akan membuat tugas ERD atau Entity Relationship Diagram dari kasus rumah sakit yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Nah, setiap entitas akan memiliki atribut. Contohnya seperti pasien. Pasien mempunyai atribut seperti ID, nomor telepon, nama, dan alamat rumah yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan mulai untuk membuat ERD-nya. Untuk membuat Entity Relationship Diagram, saya akan menggunakan aplikasi Canva. Setelah itu, saya akan membuka dokumen kosong berukuran A4. Untuk pertama saya sudah mulai untuk membuat entitas pasien. Ini saya sedang mengetik kata-kata pasien. Selanjutnya saya sudah mulai untuk memasukkan atribut pada pasien seperti ID pasien, nama, alamat, maupun nomor telepon. Setelah itu saya rapikan, kemudian saya tambahkan PK atau primary key. Selanjutnya saya membuat entitas dokter. Setelah itu saya mulai memasukkan atribut dokter seperti ID dokter yang menjadi primary key, nama, dan spesialis dokter. Setelah itu, setelah sudah pemeriksaan juga sudah saya buat. Selanjutnya saya membuat pada entitas administrasi. Di sini saya sedang mengcopy paste dan mengubah isi di dalamnya menjadi isi dari administrasi. Nah, berikut sudah saya buat semua dari mulai entitas pasien, pemeriksaan, dokter, resep, administrasi, ada 5. Dan yang berbentuk segitiga ini itu adalah sebuah relasi. Dari sebuah entitas menyambung melalui relasi ini. Jadi setiap entitas mempunyai relasi, dan untuk PK itu tentu primary key. Jadi untuk entitas menggunakan kotak seperti ini, kardinalitas ada 1 M 1 1 1 1 1. Jadi semuanya sudah lengkap saat ini, ada entitas, ada relasi, ada kardinalitas. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terkait entitas, relasi, dan kardinalitas. Pertama kita akan mulai dari entitas pasien. Pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, terus ada nama, ada alamat, ada nomor HP. Selanjutnya dari pasien kita akan ke entitas pemeriksaan. Pada entitas pemeriksaan memiliki atribut seperti ID periksa, itu menjadi salah satu primary key, terus ada tanggal dan hasil. Setelah dari pemeriksaan, kita lanjut ke entitas dokter. Di entitas dokter ini kita memiliki atribut seperti ID dokter, nama, dan spesialis. Setelah dari entitas dokter, kita akan lanjut ke entitas administrasi. Pada entitas administrasi kita memiliki ID admin sebagai primary key dan nama admin. Setelah administrasi sudah kita ketahui, kita lanjut ke entitas resep. Pada entitas resep kita harus memiliki atribut seperti ID resep sebagai primary key dan obat dan dosis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relasi dan kardinalitas. Pertama saya akan menjelaskan pada bagian entitas pasien dan pemeriksaan. Pada relasi dan kardinalitas pasien dan pemeriksaan ini merupakan one and many, yang artinya satu dan banyak. Dapat kita jelaskan bahwa pasien dapat memeriksa secara berkali-kali, sedangkan pemeriksaan hanya untuk satu pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relasi dokter dengan pemeriksaan, yaitu one to many. Jadi satu ke banyak.
Dokter akan menangani banyak pasien, banyak pemeriksaan. Sedangkan kalau pemeriksaan hanya ditangani oleh satu dokter saja. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian relasi pemeriksaan dan resep. Pada relasi pemeriksaan dan resep ini hanya ada one to one, jadi satu ke satu. Mengapa seperti itu? Karena setiap pemeriksaan akan menghasilkan satu resep. Sebaliknya, satu resep hanya akan menghasilkan dari satu pemeriksaan. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait relasi yang pada pasien dan administrasi, yaitu relasi yang terdapat pada pasien dan administrasi yaitu one to one, yang artinya satu ke satu. Mengapa demikian? Karena pasien hanya bisa mendaftarkan satu data kepada saat administrasi, gitu sebaliknya. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa entity relationship diagram ini atau yang sering disingkat dengan ERD dalam sistem rumah sakit sangat membantu kita untuk mengetahui alur-alur yang dapat kita lewati saat kita mengunjungi rumah sakit. Seperti pasien, kita perlu mendaftar ke administrasi dan pasien dapat pemeriksaan. Setelah pemeriksaan akan ke dokter. Setelah itu akan mendapatkan resep obat. Demikian penjelasan terkait entity relationship diagram ERD yang telah saya buat. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bermanfaat dan sangat membantu. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.